Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, Pak Dodi. Selamat siang Pak Danu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, nggih. Iya. Kita mulai ya Pak Ari ya. Siap Pak. Mohon izin menjadi pengamat pada saat Pak Ari dan Pak Dodi nanti melakukan proses coaching yang nanti Pak Ari akan menjadi coach, kemudian Pak Dodi menjadi coachee. Gitu ya Pak Ari ya? Iya Pak, siap, dengan senang hati Pak. Wah, terima kasih Pak. Jadi begini Pak Ari, untuk siang ini perlu saya sampaikan instrumen pengamatan yang akan saya lakukan terhadap Pak Ari yang nanti akan menjadi coach. Gimana Pak Ari? Siap Pak Danu. Bagaimana ya Pak nanti untuk nantinya? Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan di awal Pak, bahwa tujuan pengamatan ini bukan untuk menilai Pak Ari ya. Namun kegiatan ini sebagai bagian proses pembelajaran kita ya Pak. Silahkan nanti dilihat dulu instrumennya itu seperti apa Pak Ari. Kalau menurut Pak Ari, apakah instrumen yang saya berikan kepada Pak Ari ini sudah cukup untuk membantu pengembangan diri sebagai coach apa belum ya Pak? Nek saya rasa sudah Pak. Pak Danu bisa menggunakan instrumen tersebut dalam proses observasi saya nanti Pak. Oh gitu Pak Ari ya. Terima Iya. kasih banyak Pak Ari. Kalau boleh tahu nih Pak, di instrumen itu mencakup kompetensi coaching. Menurut Pak Ari, dari kompetensi inti coaching, Pak Ari ini ingin fokus melakukan observasi pada bagian yang mana ya Pak? Yang kiranya nanti disesuaikan dengan kebutuhannya Pak Ari dalam pengembangan diri. Dan kalau boleh tahu, kira-kira tujuannya Pak Ari ini dari proses pengamatan ini apa ya Pak? Kalau saya pikir nanti Pak Danu bisa membantu saya mengamati kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang saya lakukan dengan Pak Dodi. Saya ingin mengetahui apakah proses coaching saya itu mengalami atau melakukan penghakiman atau tidak, atau melakukan asumsi atau tidak, seperti itu. Gitu ya Pak Ari ya. Baik Pak. Lalu kira-kira bagian kompetensi yang mana ya Pak, yang nanti secara spesifik ingin diobservasi Pak? Kalau saya sendiri berfokus pada pilihan kata maupun kalimat serta sikap tubuh saya terhadap saya waktu menyampaikan pertanyaan berbobot itu Pak. Wah, hebat sekali itu Pak Ari. Kemudian Pak, kira-kira indikatornya itu yang akan saya amati, itu yang menunjukkan ketercapaian tujuannya Pak Ari itu yang seperti apa Pak? Kayaknya ketika proses coaching saya berjalan dengan baik, terus coach juga terlihat nyaman pada waktu saya memberikan pertanyaan yang saya rasa nanti tidak menghakimi, seperti itu Pak. Jadi gitu ya Pak. Indikatornya tadi yang pertama proses coaching nanti berjalan dengan baik, kemudian coaching nanti harapannya nyaman ya Pak ya, perasaannya ya.
Kemudian Iya. pertanyaan-pertanyaannya dari Pak Ari nanti tidak menghakimi Guci. Seperti itu ya Pak Ari ya? Iya. Baik, yang saya jadikan catatan Pak untuk pengamatan proses coaching nanti ya Pak. Kira-kira adakah kompetensi lain Pak yang akan dikembangkan oleh Pak Ari? Kompetensi yang lainnya Pak, ada apa enggak Pak? Kalau saya rasa untuk saat ini saya ingin fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot dulu Pak. Jadi Pak Ari untuk saat ini ingin fokus pada kompetensi itu ya, pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Pak. Ya, menarik sekali itu Pak. Semoga sukses ya Pak Ari ya. Siap Pak Danu. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Pak Hari. Oke. Gimana kabar Pak? Oke Pak, baik Pak. Gimana kabarnya Pak Dodi pada siang hari ini? Siang ini baik, cuma akhir-akhir ini ya agak enak Pak. Agak meriang atau gimana Pak Dodi? Enggak Pak, kalau sehatnya sehat Pak, badannya sehat. Sehat ya? Pak itu loh Pak, ada kayak apa ya? Ya kemarin itu kemarin itu telat saya. Terus 2 hari yang lalu juga telat. Jadi lebih ke masalah telat-telat itu loh Pak. Produk mau saya. Oke. Telat terus saya. Ini berarti pada siang hari ini kira-kira Pak Dodi yang diinginkan apa dari sesi diskusi ini pada siang ini? Ya cerita-cerita aja Pak. Pertama ya tentang telat saya. Siapa tahu nanti Pak Ari bisa bantu saya terutama menemukan solusi lah Pak. Gimana caranya biar nggak telat lagi. Oke, berarti tujuannya diskusi kali ini ya Pak, menemukan bagaimana cara menemukan solusi agar tidak telat lagi seperti itu Pak. Ya, berturut-turut ya Pak soalnya. Iya ini. Oke Pak, kira-kira dari yang sudah disampaikan Pak Dodi tadi mengenai tujuan pada siang hari ini, yaitu Pak Dodi ingin mencari solusi dengan apa yang dirasakan pada beberapa hari ini ya. Oke, kira-kira apa Pak hambatan yang mungkin Bapak alami Pak kok bisa telat seperti itu? Hambatannya ini apa saja? Apa Pak ya? Sebenarnya kalau sayanya sendiri sih berangkatnya nggak masalah Pak ya, tetap pagi gitu, tetap sekitar 5:30 berangkat, jam 6 kurang 4 berangkat. Kadang itu loh Pak, mangkel di jalan ketemu truk, bukan cuma satu, kadang 2, 3 dan ngalipnya kan sulit Pak. Pagi-pagi itu kan ramai, banyak yang ke arah Beras, sedangkan saya ke arah Tawen, sehingga ya itu Pak mangkel gara-gara truk jadinya telat. Saya berangkat 5:30 itu kadang sampai sekolah itu bisa sampai jam 7 lebih loh Pak. Karena berarti ya Pak, karena situasi ya, Iya. di perjalanannya itu ya. Iya. Tapi juga pernah itu ya Pak. Jadi saya nyampe sekolah itu jam 7 kurang 5, sampai sekolah jam 7 kurang 5, tapi pas mau absen itu nggak bisa. Jadi HP-nya itu agak bermasalah itu. Absennya sulit pas jam 7 kurang 5, sehingga saya telat baru bisa berhasil absen itu jam 7 lebih 3. Berarti bukan hanya situasi jalan yang kurang mendukung ya Pak, berarti ada permasalahan lagi mengenai absensi pada aplikasi HP-nya itu yang dipakai untuk absen belum bisa ya, atau
tidak connect seperti itu ya. Iya betul Pak. Padahal ya wifi-nya lancar, pulsanya juga ada. Itu untuk kira-kira jarak rumah Pak Dodi ke sekolah itu perkiraan itu berapa kilometer? Kok bisa sampai telat beberapa kali? Kalau dari odometer yang di motor itu kira-kira 56 kilo Pak sekali jalan itu. Jadi pulang pergi 100 lebih, 112-an Pak. Jauh ya Pak itu. Ini lumayan Pak. Itu kalau kita pergi ke luar kota itu sudah bisa 56 itu kalau dikalikan dua bisa 100 km lebih loh Pak. Iya. Itu yang Pak. Itu untuk biasanya itu Pak Dodi saat berangkat itu menggunakan kendaraan apa? Roda 4 atau sepeda motor atau yang lainnya seperti itu. Kalau mobil roda 4 itu malah lebih pagi lagi Pak harusnya. Telat saya enggak pakai mobil Pak. Pakai motor. Cuma motornya pakai Supra. Ya enggak pakai enggak pakai motor cowok. Oke. Berarti memang kalau pakai sepeda motor Supra mungkin sepeda motor yang mungkin tahun dulu ya Pak. Iya, tahun lama. Iya. Tahun lama. Kecepatannya pun juga terbatas ya. Iya, betul. Tadi Pak Dodi berarti berangkatnya dari rumah jam 6 kurang berarti ya? Iya, jam 6 kurang Pak. Sebenarnya kalau nggak ada hambatan itu pasti nggak mungkin telat Pak, cukup waktunya. Tapi kalau ada hambatan misalnya kayak truk itu ya bisa jadi telat. Cuma kan truk nggak bisa ditebak Pak. Iya. Itu masalahnya. Kalau lewat jalan yang Blora Purwodadi itu memang jalannya agak ramai Pak untuk akhir-akhir ini ya. Iya betul Pak, sempit, nyalipnya sulit. Nah itu makanya gimana? Menurut Pak Dodi tingkat keparahan masalah keterlambatannya Pak Dodi itu di angka berapa ya kira-kira? Misalkan dari angka 1 sampai angka 10 tingkat keparahan Pak Dodi dalam keterlambatan itu dianggap berapa? Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya pribadi mungkin tingkat keparahannya mungkin di sekitar 45 gitu Pak. 4 sampai 5 ya Pak? Ya sebenarnya nggak parah-parah banget Pak. Cuma ya lebih ke kesel aja Pak. Mangkal karena harusnya nggak telat karena berangkatnya juga udah pagi tapi kadang ya kayak gitu keadaannya. Karena tadi ya. Seharusnya bisa diatasi masalahnya. Jadi selain jaraknya juga jauh, terus absensi yang kurang, kadang-kadang masih ada kendala error di suatu perjalanan juga banyak menemui faktor besar sehingga untuk nyampe ke sekolahan itu masih memerlukan beberapa waktu. Harusnya kan tidak terlambat, tapi karena kondisi jalan yang ramai seperti itu sehingga Pak Dodi sering terlambat. Oke. Terus adakah halangan atau gangguan lain Pak saat di perjalanan? Sebenarnya nggak ada Pak, cuma ya masalahnya ya kadang ada banyak sehingga nggak bisa kenceng, sulit nyalin, terus kadang HP, tapi HP itu sebenarnya hanya kalau absennya menjelang jam 7 aja Pak. Kalau absennya tidak menjelang jam 7 sebenarnya nggak pernah ada masalah, lancar aja Pak. Berarti mungkin karena ramai ya Pak, sama absen, jadi ada error di aplikasi, mungkin kayak gitu Pak. Oh iya bener, bener Pak. Mungkin karena absennya juga ramai. Iya. Itu untuk rencana atau strategi yang mungkin akan Pak Dodi lakukan agar tidak terlambat lagi, kira-kira apa Pak strateginya? Ya tadi kan Pak Ari nyampaikan absennya rame gitu. Dari kata-kata Pak Ari tadi saya jadi oh iya ya, mungkin karena absennya rame. Ya berarti saya tinggal
solusinya ya tinggal absen di waktu yang sepi. Berarti ya sebisa mungkin datangnya nggak mepet jam 7, mungkin 7 kurang seperempat gitu, 7 kurang 20 kayak gitu Pak, untuk yang masalah HP tadi. Oke. Kalau untuk yang truk ya sama ya kayak absen tadi, ya cari waktu yang sepi aja Pak mungkin ya. Tapi saya kalau berangkatnya kepagian kurang dari setengah 6 itu malah ngantuk ya Pak. Jalan iya. Iya. Tambah muncul masalah lain. Apa Pak? Kalau Malah berbahaya. iya malah berbahaya. Nanti gimana ini? Adakah antisipasi Pak lain dari gangguan tersebut? Antisipasinya, misalnya dari absen tadi, ataukah ada antisipasi lain Pak? Saya itu Pak, sebenarnya kalau di Blora itu kan di Bangkle itu kan ada jalan ke arah Kamolan, dari Kamolan ke arah Banjar, dari Banjar baru ke Ngawen. Iya. Saya jarang lewat situ Pak sebenarnya. Tapi iya Pak, bisa saya coba itu mungkin. Saya coba lewat situ. Berarti dapat dilakukan dengan memilih jalan alternatif lagi ya Pak? Iya, karena emang nggak cuma satu jalannya. Kalau yang biasa saya lewati kan kadang ramai Pak, ketemu truk-truk. Oke. Kalau lewat Bangkle, Kamolan, Banjar itu memang sepi Pak, nggak ada truk, enak. Iya Pak, bener Pak, lewat situ aja. Jalannya emang agak muter, tapi nyaman di hati, dan waktu tempuhnya bisa diprediksi. Bagus loh Pak, itu bisa lewat jalan alternatif itu. Iya. Nanti bisa lewat depan rumah saya, berarti lewat Banjar ya. Baik, rumahnya situ, iya. Oh iya Pak, baru tahu. Iya. Hampir Jadi- itu cocok gitu. Nah, jadi nanti malah telat lagi. Jadi selain Pak Dodi tadi melewat jalan utama, berarti Pak Dodi memiliki rute terbaru. Oh, tentunya iya. rute baru. Adakah prioritas Pak, prioritas atau apalah yang diinginkan Pak Dodi agar tidak terlambat lagi seperti itu? Kalau sekarang yang saya inginkan ya, tadi gara-gara Pak Ari, ya rute baru tuh Pak, saya coba dulu. Rute baru selalu lewat situ, sehingga ya saya bisa memperkirakan waktu tempuhnya gitu. Kalau lewat jalan biasa kan, walaupun bisa saya perkirakan, kadang tiba-tiba ada truk, akhirnya waktu tempuhnya jadi lebih panjang. Ya Pak, prioritas saya ya lewat itu, rute alternatif dari luar. Berarti dari yang kita diskusikan tadi, Pak Dodi menginginkan memilih rute terbaru Iya. agar tidak terlambat lagi. Betul. Mungkin jaraknya agak jauh sedikit, tapi mungkin bisa untuk antisipasi agar Pak Dodi tidak terlambat lagi. Ya benar. Terus untuk jangka waktu Pak, jangka waktu yang diinginkan untuk melalui rute yang baru agar tidak terlambat lagi, kira-kira berapa hari atau berapa minggu ya bisa untuk Saya ingin nyoba ini seminggu Pak, seminggu ke depan saya pengen nyoba. Nanti setelah saya nyoba, ya nanti saya cerita lagi sama Pak Ari berhasil atau enggak. oh gitu. Nah ini kan juga berkat Pak Ari tadi. Iya. Kalau enggak sama Pak Ari enggak terpikir. Wong saya tiap hari ya lewat situ, tahu ada jalan situ, tapi enggak pernah milih situ. Iya. Berarti perlu dicoba dulu Pak. Iya. Dalam jangka waktu 1 minggu ini nanti Pak Dodi bisa melihat rutenya seperti apa, apakah jalannya bagus atau tidak. Jadi itu perlu dicoba Pak ya. Ya betul Pak. Terus itu Pak, untuk dalam membantu Pak Dodi menjaga komitmen agar tidak terlambat lagi, kira-kira siapa yang ingin Pak Dodi ajak berkomitmen atau mintai bantuan agar tidak terlambat lagi seperti itu? Enggak usah jauh-jauh Pak, Pak Ari aja nanti. Siap Pak, siap. Iya, enggak usah jauh-jauh, Pak Ari aja. Ini
Pak Ari kan satset ini, ringan tangan, jadi pasti mau bantu lah. Siap Pak, siap. Iya. Jadi dari diskusi yang sudah kita lalui tadi Pak Dodi, kira-kira Pak Dodi tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan ini atau belum? Sudah, jelas sudah Pak. Kayak alternatif itu Pak, jalan alternatif, rute alternatif. Yang pertama tadi ya, rute alternatif ya, itu Bapak. Berarti dari permasalahan keterlambatan Pak Dodi tadi yang disebabkan karena mungkin HP yang error, aplikasi yang kurang sempurna pada waktu itu absensi, rute jalan yang ramai yang pada waktu jam-jam kerja itu menjadi kendala. Terus jarak rumah antara Pak Dodi ke sekolahan itu juga cukup jauh, 56 km. Itu kalau dibayangkan itu 2 kali saja itu di perjalanan sudah capek sekali ya Pak. Jadi Pak Dodi dari permasalahan itu tadi sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu memilih untuk datang lebih awal, jam 7:45 sudah sampai sekolahan, bisa absen. Ya, Terus memilih alternatif lagi, yaitu memilih rute yang baru agar menghindari keramaian jalan tadi. Ya, itu dari permasalahan Pak Dodi. Saya tangkap Pak Dodi juga sudah menggali apa yang kurang pada dirinya, apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya agar tidak terlambat lagi. Cukup bagus Pak Dodi. Oke Pak. Dari permasalahan yang disampaikan tadi, Pak Dodi juga sudah memiliki ide atau gagasan baru untuk menyelesaikannya. Sangat luar biasa. Semoga nanti Pak Dodi setelah melewati rute yang baru bisa bercerita-cerita dengan saya apakah rutenya itu memudahkan Pak Dodi dalam berangkat kerja maupun pulang, itu ya Pak. Oke, minggu depan Pak ya. Oke Pak, Ya. bisa cerita-cerita dengan Ya. saya kembali Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan menyampaikan observasi dari apa yang saya amati tadi, dari apa yang saya lihat tadi, bahwa sesuai dengan percakapan sebelumnya, yaitu pada tahap pra-observasi, Pak Ari yang kali ini sebagai coach tadi sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang akan dikembangkan yaitu dalam pertanyaan berbobot ya Pak Ari ya. Iya Pak. Pertanyaan berbobot. Kemudian fokusnya tadi fokus pada pertanyaan yang tanpa menghakimi. Itu ya Pak Ari ya. Iya. Ya, dari pengamatan saya tadi ada beberapa catatan-catatan saya yang menarik tentunya. Ini tentunya untuk Pak Ari yang kali ini sebagai coach. Yang pertama, Pak Ari ini sebagai coach tadi sudah menunjukkan dan Pak Ari sudah menggunakan prinsip tadi ya, prinsip kucing ya Pak ya. Prinsip kucing tadi ya, ada tadi proses kemitraan. Tadi dalam percakapannya terlihat bahwa Pak Ari sebagai coach di sini sudah menunjukkan dari sikap tubuhnya ini dengan gaya bicaranya ini tampak bersahabat, tampak terbuka dengan Gucci gitu. Kemudian yang kedua, Pak Ari sebagai coach ini juga mencoba hadir sepenuhnya atau presence. Tadi terlihat ketika Pak Ari tampak mendengarkan aktif
dengan penggunaan kata kunci tadi ya Pak, atau mengulang ucapan yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian yang ketiga, Pak Ari sebagai coach ini sudah memilih kata tanya tadi ya, kata tanya yang ditampilkan Pak Ari ini kata tanyanya sudah terbuka. Kemudian yang terakhir, coach ini menggunakan pertanyaan yang dapat menggali ide dari Kuci dan menyampaikannya kepada Kuci tadi. Hal ini terlihat tadi bahwa Pak Ari tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta gitu Pak, untuk pengamatan saya. Kemudian untuk kegiatan pasca observasi, saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Ari yang sudah melaksanakan proses coaching Pak. Ini yang luar biasa. Bisa tepuk tangan ya buat Pak Ari. Terima kasih Pak Danu. Iya Pak. Jadi begini Pak Ari, tadi saya selaku pengamat sudah mengobservasi proses coaching yang tadi dilakukan. Mohon izin ini ya Pak ya, kita lanjutkan sebentar ini ya Pak ya, untuk percakapan pasca observasinya ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, kalau boleh tahu nih Pak, yang sudah dilakukan Pak Ari ini pada saat melakukan coaching ini tadi sudah sesuai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa belum Pak Ari? Tadi kan saya tadi sudah membuat catatan kecil Pak. Saya juga menghadiri fokus penuh Pak. Iya. Jadi dari catatan kecilnya Pak Ari itu tadi sudah itu ya Pak, sudah sesuai dengan indikator ketercapaian tadi ya Pak. Sudah. Pada pengembangan tadi ya. Dengan saya berfokus penuh tadi, jadi indikator apa yang ingin saya gali itu menurut saya sudah terpenuhi semua. Wah, luar biasa itu loh Pak Ari. Selamat Pak Ari ya. Kemudian dari observasi yang saya lakukan ini ada ulasannya sedikit. Yang pertama, sebagai coach, Pak Ari sudah menunjukkan tadi menggunakan prinsip coaching, yaitu proses kemitraan ya Pak. Kemudian yang kedua, Pak Ari sebagai coach sudah terlihat melakukan mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, memilih kata tanya terbuka. Kemudian yang terakhir, menggunakan pertanyaan yang dapat menggali atau memicu Kuci untuk menemukan ide kemudian menyampaikannya ya. Terima kasih Pak Ari berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi ini Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Ari? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin kompetensi mendengar aktif mungkin Pak. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Ini mendengarkan aktif menggunakan itu Pak, rasa apa enggak Pak? Kalau rasa itu perlu Pak. Iya. Menggunakan rasa ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Ari. Jadi saya bisa tahu sekarang untuk pengembangan kompetensi berikutnya yang dipilih Pak Ari adalah tadi ya, mendengarkan aktif menggunakan rasa itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ari. Sukses selalu ya Pak Ari. Terima kasih Pak Danu, terima kasih Pak Dudi. Ya. Terima kasih sama-sama. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.